Not only the look, but the Aloha kawan online, balik lagi di channel YouTube gua Azam Gani. Hai kawan online, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja dan tetap semangat menjalani aktivitas seperti biasanya ya. Oh iya, buat kawan online yang sudah mengklik video ini, gue ucapin terima kasih banyak buat supportnya. Dan buat kawan online yang baru bergabung di channel Azam Gani, selamat datang. Jangan lupa dong di subscribe, karena dengan subscribe kalian mensupport channel Azam Gani menjadi lebih baik lagi. Caranya gampang banget. Ada tulisan subscribe di bawah situ, kalian klik pada min warna merahnya, serta klik lonceng notifikasinya supaya kalau gue upload video baru kalian gak ketinggalan. Gue hitung ya seperti biasa. 1, 2, 3. Subscribe. Udah belum? Udah. Oke, terima kasih kawan online. Ya, kawan online, kalian pasti udah tahu banget kalau misalnya kalian ketemu lagi bersama gua Azam, tandanya kalian kembali lagi di Zamtaror, Azam Cerita Horor. Dimana di episode Zamtaror kali ini gua akan membahas sebuah cerita yang sangat creepy, yaitu tentang kejahatan nyata di zaman dulu kala nih, tentang seorang wanita yang paling kejam di dunia kawan online. Bahkan saking kejamnya, dia ini sampai mendapat julukan wanita Dracula, sampai menjadi catatan di Guinness Book of Record kawan online, karena telah menjadi pembunuh berantai dan korbannya itu sampai 650 gadis muda. Nah, kalau di video sebelumnya gue sempat membahas tentang wanita terkejam juga yang berasal dari kaum bangsawan seperti Madame Lalaurie. Kali ini tuh gak jauh beda kawan online, yaitu Elizabeth Bathory. Nah, kalau Dracula itu kan meminum darah manusia itu supaya tetap hidup dan hidupnya itu supaya abadi gitu kan kawan online. Tapi ini dilakukan oleh seorang manusia, yaitu seorang bangsawan cantik, yang mana tuh dalam waktu kurun 25 tahun aja dia sudah menghabisi 600 lebih jiwa dari gadis perawan kawan online. Sebenarnya untuk apa gitu? Gila banget, psikopat. Apa ini sebenarnya ada sangkut pautnya supaya dia tuh nggak capek-capek lagi buat nggak pergi ke klinik gitu buat suntik botox? Nggak mungkin, karena zaman dulu belum ada tuh yang namanya botox-botokan. Ya udah, ini tuh emang gila banget ceritanya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya kawan online. Elizabeth Bathory merupakan perempuan yang berasal dari bangsawan Hungaria kawan online. Dia lahir pada tanggal 7 Agustus 1560 di Nyírbátor, Hungaria. Bahkan keluarganya ini merupakan keluarga terkaya atau bangsawan yang terkaya lah yang berada di Transilvania. Nah, Elizabeth Bathory ini juga merupakan sepupu dari Raja Hungaria, yaitu Stephen Bathory. Ayah Elizabeth bernama George Bathory dan ibunya bernama Anna Bathory, yang mana kedua orang tuanya Elizabeth Bathory ini melakukan perkawinan incest kawan online, alias perkawinan sedarah. Mungkin karena tujuannya supaya hartanya itu nggak kemana-mana, jadi kayak supaya nggak rugi gitu loh. Bisa banget deh. Tapi nih, akibat dari perkawinan sedarah yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, Elizabeth ini memiliki penyakit bawaan sejak lahir, yaitu dimana dia memiliki penyakit epilepsi. Nah, jadi tuh dia dari kecil ini suka kejang-kejang gitu kawan online. Nah, setahu gue dalam ilmu kedokteran, kalau misalnya kita melakukan perkawinan sedarah nih kawan online, jadi tuh kayak keturunan yang dihasilkan itu kayak nggak sehat gitu loh. Jadi kayak entah nanti bayinya cacat, atau memiliki sifat yang buruk, atau mungkin punya penyakit aneh gitu. Nah, ini mungkin yang dialami oleh Elizabeth sejak kecil. Pada saat itu, cara untuk menyembuhkan orang yang mempunyai penyakit epilepsi adalah dengan cara mengoleskan darah dari orang yang tidak mempunyai penyakit epilepsi ke bagian bibir orang yang menderita epilepsi kawan online. Katanya nih penyakitnya bisa sembuh gitu. Tapi ada juga nih perawatan lain di mana tuh caranya dengan cara mencampurkan darah dari orang yang tidak mempunyai penyakit epilepsi ke dalam makanan orang yang mempunyai penyakit epilepsi. Nah, hal ini nih juga memunculkan perkiraan bahwa kan tadi kan di awal gue bilang kalau
si Elizabeth ini merupakan orang yang sangat kejam, yang mana dia tuh membunuh 650 gadis muda, yang mana tuh tujuannya sebenarnya adalah untuk menyembuhkan penyakitnya. Sejak kecil, Elizabeth Bathory sudah dibiasakan menjadi sosok yang kejam oleh kedua orang tuanya, kawan online. Karena pada saat itu, kedua orang tuanya ini sering banget mengajak dia untuk menyaksikan kayak hukuman bagi para terpidana mati. Jadi tuh kayak menyaksikan hal-hal yang mengerikan, yang penuh dengan hal-hal kesadisan deh. Pokoknya tuh udah menjadi suatu yang biasa buat dia. Bayangin aja tuh, kecilnya aja udah banyak dijejelin sama adegan-adegan yang penuh dengan hal-hal yang kekerasan gitu. Apa nggak gedenya jadi psikopat? Ya nggak, kawan online? Serem banget sih kalau menurut gua. Nah, ada nih beberapa anggota keluarga dari Elizabeth sendiri juga mengajarkan dia aliran sesat atau satanisme dan juga ilmu sihir, kawan online. Namun begitu, Elizabeth Bathory ini tumbuh layaknya seperti bangsawan normal pada umumnya. Dia tuh tumbuh menjadi bangsawan yang cantik, terpelajar, karena juga dia memang sangat memperhatikan pendidikannya, terus juga bergelimang harta, dan juga pastinya status sosialnya yang tinggi, yang membuat dia tuh ya seperti pada umumnya tidak ada keanehan-keanehan. Nah, ada juga nih berita yang menceritakan bahwa sebelum Elizabeth Bathory ini menikah, dia ini sebenarnya sempat hamil di luar nikah, kawan online. Namun pada saat itu, ketika dirinya sedang hamil itu, orang tuanya menyembunyikan dirinya itu dari publik. Jadi nggak boleh kelihatan sama publik sama sekali. Dan ketika sudah melahirkan anaknya ini dititipkan ke sebuah ladang pertanian untuk kemudian dibesarkan oleh orang-orang yang berada di sana. Tapi untuk rumor ini belum diketahui benar atau tidaknya. Pada usianya yang ke-10 tahun, Elizabeth Bathory bertunangan oleh seorang putra bangsawan yang bernama Ferenc Nadasdy. Nah, pada saat usianya Elizabeth ini menginjak 15 tahun, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menikah, kawan online. Tapi, walaupun Ferenc Nadasdy ini merupakan putra bangsawan juga, kastanya Ferenc ini tuh di bawahnya kasta dari Elizabeth Bathory, kawan online. Jadinya nih, lucunya, Elizabeth nggak mau pakai nama dari belakang suaminya. Jadi dia nggak mau tuh kalau dipanggil Elizabeth Nadasdy. Dia tetap maunya tuh dipanggil Elizabeth Bathory. Dan lucunya lagi, Ferenc Nadasdy itu malah ikut-ikutan nama belakangnya mengikuti nama istrinya, yaitu Ferenc Bathory. Lucu sih kalau menurut gue, emang bisa ya kayak gitu. Karena kastanya mungkin ya merasa gue wow nih, gue di atas lo. Jadi dia nggak mau kalau misalnya masuk ke keluarga bangsawan di bawah dia gitu, kawan online. Dan akhirnya mereka pun menikah pada tanggal 8 Mei 1575 dengan dihadiri 4.500 tamu undangan yang mana tuh berasal dari kaum-kaum bangsawan di sana. Dan untuk hadiah dari pernikahan mereka, orang tua dari Elizabeth Bathory ini tuh menghadiahkan mereka tuh sebuah kastil besar yang sangat megah pada saat itu di bukit Slovakia, yaitu yang bernama Kastil Kęstutyk kalau nggak salah. Maaf kalau gua salah nih nyebutnya, kawan online. By the way, kawan online, usia Ferenc Nadasdy pada saat menikahi Elizabeth Bathory masih 19 tahun. Nah, di 3 tahun pernikahan mereka, yaitu tahun 1578, Ferenc Nadasdy nih, suaminya Elizabeth, diangkat menjadi komandan pasukan Hungaria, yang mana dia ditunjuk sebagai pemimpin dari perang Ottoman, kawan online. Selama suaminya ini pergi berperang, Elizabeth ini sibuk juga mengelola bisnis keluarga mereka. Dan akhirnya nih, selama 10 tahun pernikahan mereka, mereka belum juga dikaruniai anak. Karena kan seperti yang kalian tahu, suaminya sibuk berperang, istrinya sibuk mengelola bisnis. Jadi itu jarang ketemu, kawan online, yang mana akhirnya membuat jadi tertunda untuk memiliki anak. Akhirnya, pada tahun 1585, Elizabeth Bathory ini melahirkan anak pertama mereka dan diberi nama Anastasia Bathory. Dan setelah itu, Elizabeth melahirkan 4 orang anak berikutnya. Jadi anak mereka itu 5, kawan online. Lalu, pada tanggal 4 Januari tahun 1604, akhirnya Ferenc Nadasdy, yaitu suami dari Elizabeth ini, meninggal dunia, kawan online, dalam usia 41 tahun.
yang mana penyebab kematiannya itu tidak diketahui. Tapi 3 tahun sebelumnya nih, yaitu tahun 1601, Ferenc ini mengeluhkan bahwa kakinya sakit sepulang dari dia berperang, yang mana tuh dia kayak gak bisa beraktivitas dan gak bisa berjalan lagi. Dan di tahun 1603 akhirnya Ferenc Nadasdi itu mengalami lumpuh permanen. Dan setelah meninggal dunia, harta dari Ferenc Nadasdi ini otomatis diwariskan seluruhnya kepada istrinya, yaitu Elisabeth Bathory dan juga kelima orang anaknya. Dan juga Ferenc Nadasdi dimakamkan di pemakaman keluarga mereka. Jadi abis tuh ceritanya tentang suaminya, kawan online. Terus Zam, gimana dong cerita yang si Elisabeth ini katanya kejam, mana? Tunggu dulu kawan online. Jadi rupanya nih, pada saat Elisabeth ini baru usai melahirkan anaknya yang kelima, itu kan si Ferenc ini masih pergi berperang. Dan disitulah dia melancarkan aksi gilanya, kawan online. Jadi nih, pada awalnya setelah Elisabeth ini melahirkan anaknya yang kelima, dia ini kan masih harus ditinggalkan oleh suaminya ke medan perang kan. Karena memang pada saat itu Ferenc suaminya itu memang sibuk banget sebagai kepala komandan pasukan Hungaria. Jadi tuh sibuk berperang aja gitu. Nah, tiba-tiba nih si Elisabeth ini muncul sifat narsisnya, kawan online, yang mana diakui oleh seluruh daripada pelayan-pelayan yang berada di kastil tuh, Elisabeth ini sering banget ngabisin waktunya berjam-jam hanya untuk bercermin sambil memuji-muji kecantikannya. Kayak misalnya tuh dia sambil ngaca nih, terus dia bilang, gila, gue masih cantik banget ya. Gak ada yang bisa menandingi kecantikan gue masih semok, masih seksi, seksoy gitu. Ya kan? Jadinya tuh ya, walaupun manusia ya kawan online ya, apalagi untuk perempuan yang namanya sudah menjadi seorang ibu, itu kan pasti yang namanya keriput udah pasti muncul dong di wajah. Nah, pada saat itulah akhirnya karena memang Elisabeth ini dari kecil sudah mendalami yang namanya ilmu aliran sesat satanisme dan paganisme, ada nih pelayannya yang bernama Dorothea Dentes atau biasa dipanggil Dorka yang menghasutnya untuk memperdalam aja deh itu ilmu satanismenya, supaya sambil menghasut kalau kau masih mau kelihatan tetap muda, kau harus mengkonsumsi atau kayak menumbalkan darah gadis anak perawan gitu, kawan online. Jadi ini pada suatu hari ini kejadiannya juga akhirnya terjadi. Pada saat itu ada seorang pelayannya sedang menyisir rambutnya si Elisabeth ini, kawan online. Tiba-tiba gak sengaja rambutnya itu kusut dan nyangkut di sisirnya. Ini tuh kejadiannya persis sama kayak si sosialita gila juga, Madame Lalaurie, kawan online. Tapi kan pada saat itu kan kalau si pelayannya Madame Lalaurie kan keburu kabur gitu kan, terus jatuh. Kalau ini enggak, pelayannya dari si Elisabeth ini pas langsung kejenggut gitu, kepalanya kejambak. Elisabeth marah dong, diambil tangannya nih, dipegang, digampar itu si pelayannya. Jatuh deh tuh, sampai akhirnya kebentur dan berdarah. Entah apa tuh yang merasukinya. Kok jadi kayak TikTok, entah apa yang merasukimu. Enggak, maksudnya tuh tiba-tiba Elisabeth ini tuh kayak langsung dibisikin setan, darahnya dia ambil terus dia olesin ke bagian yang ada keriput di wajahnya. Pas dia ngaca, dia kayak berpikir dalam hati, wah, ternyata bener juga nih kata si Dorka. Dengan darah perawan ini, gua jadi masih kelihatan cantik dan awet muda. Dan karena hal itulah akhirnya Elisabeth Bathory ini akhirnya kayak kecanduan gitu loh, kawan online. Seolah-olah tuh dengan darah dari anak perawan ini, dia tuh kayak merasa, wah, kerutan gue bakalan hilang nih. Akhirnya dia mulai membunuh satu persatu pelayan yang berada di kastilnya, sampai semua pelayan yang berada di kastilnya itu habis, kawan online. Apakah Ferenc Nadasdi itu tahu tentang tindak tanduk yang dilakukan istrinya? Tentu saja, kawan online, Ferenc Nadasdi tahu. Karena pada saat itu, walaupun Ferenc Nadasdi sedang berada di medan perang, komunikasi tetap berlanjut, kawan online. Karena kan si istrinya nih, Elisabeth, mengirimkan via surat ceritanya. Dia tuh menceritakan kalau dia tuh bisa tetap abadi awet muda itu dengan darah perawan. Apakah suaminya melarang? Tentu saja tidak. Tapi
Ferenc Nadasti ini malah mendukung apa yang dilakukan oleh istrinya kawan online. Emang bener-bener udah gila dua-duanya, karena memang background dari si Ferenc Nadasti ini juga sama-sama memiliki waktu kecilnya itu sama-sama kayak didikannya keras gitu kawan online. Jadi tuh sama-sama gilanya. Malahan nih Ferenc Nadasti sampai membelikan alat-alat berupa kayak buat menyiksa orang gitu loh kawan online, dan alat-alatnya tuh serem-serem banget gitu. Akhirnya pelayan-pelayannya yang berada di kastilnya itu kan habis kan, karena tuh satu persatu dijadikan tumbal oleh dia, dan darahnya itu dijadikan ramuan sebagai dia tuh awet muda, padahal ya nggak muda juga, tetap aja tua gitu kawan online. Nah akhirnya nih dia tuh kayak berpikir, karena udah habis nih pelayan-pelayannya, gimana caranya nih supaya gue tuh tetap mendapatkan anak-anak perawan gitu. Akhirnya muncullah tuh ide gila lagi yang ada di pikiran dia, dengan cara membuka lowongan pekerjaan fiktif kawan online. Akhirnya tuh diumumkan kepada para warga desa, yang mana tuh kalau di kastilnya Elizabeth ini tuh sedang membutuhkan pelayan. Tentu saja dong yang namanya para gadis desa ini tuh tergiur, karena kan membutuhkan pekerjaan dan mungkin taunya tuh bakalan dibayar mahal atau bagaimana gitu kan. Nggak taunya banyak tuh para gadis anak muda yang datang ke kastilnya. Setelah itu bukannya dipekerjakan sebagai pelayan, tapi dijadikan tumbal kawan online, melainkan dibunuh dan darahnya diambil untuk obat awet muda si wanita psikopat ini. Serem banget sih. Dan dalam aksinya tentu saja Elizabeth tidak hanya dibantu oleh Dorca, melainkan juga dibantu oleh pelayannya yang satu lagi bernama Anna Dracula, dan juga pacarnya yang bernama Joe. Nah pada saat itulah akhirnya kastil Castich itu, kastilnya si Elizabeth ini dikenal sebagai tempat penyiksaan gadis-gadis muda kawan online. Bahkan setelah tahun 1604, setelah suaminya meninggal dunia, obsesinya terhadap darah gadis perawan itu tuh makin menjadi-jadi, makin gila kawan online. Yang mana tuh Elizabeth ini bukan hanya langsung membunuh para gadis itu, dia juga menyiksanya secara sadis. Ada yang disayat-sayat kulitnya, terus ada juga yang dicambuk sama dia, bahkan sampai ada yang dipotong urat nadinya untuk kemudian digantung di atas. Terus si Elizabethnya itu berada di bawah di dalam sebuah bak, terus darahnya itu disuruh mengucur gitu, yang mana pada saat itu dia tuh bermandikan darah, yang mana tuh dia percaya bahwa kalau dia sudah mandi darah gadis perawan itu tuh dia akan cantik abadi dan muda abadi kawan online. Gila banget sih. Awalnya mayat-mayat dari korban-korbannya ini masih dikuburkan dengan layak oleh Elizabeth Bathory kawan online dengan prosesi keagamaan. Hingga pada suatu hari, seorang pemuka agama ini tuh kayak merasa curiga, kok setiap harinya ada aja gitu gadis muda yang meninggal dari kastil Elizabeth Bathory ini. Sampai akhirnya nggak mau lagi nih melakukan upacara prosesi pemakaman. Nah, si Elizabeth Bathory mengetahui hal ini tuh kayak mengancam si pemuka agama tersebut untuk tidak mengatakan hal ini kepada siapapun. Dan mulai saat itu si Elizabeth Bathory ini mulai kayak semena-mena terhadap mayat-mayat gadis tersebut. Dia mulai kayak membuang ke sungai, terus ada juga nih mayatnya yang dibuang ke hutan supaya dimakan sama hewan buas. Terus ada juga yang dikuburkan di halaman kastilnya, ada juga yang dibiarin begitu aja membusuk kawan online. Setelah dia menghabisi para gadis desa, dia tuh mulai berpikir untuk menculik gadis dari keluarga bangsawan rendahan kawan online. Dan inilah awal mula dia mulai ketahuan, yang mana pada saat itu ada seorang gadis yang berasal dari bangsawan rendahan itu berhasil meloloskan diri dari kastilnya kawan online dan melaporkan Elizabeth ini kepada pihak yang berwajib. Nah, ketika itu akhirnya pada tanggal 30 Desember tahun 1610, kastil dari Elizabeth Bathory ini digeledah dan diperiksa oleh sepupunya sendiri nih, dipimpin yang bernama Giorgio Turzo. Nah, pada saat itu ditemukan banyak sekali mayat-mayat yang bergelimpangan, bahkan sudah ada yang dalam keadaan membusuk. Ada juga nih yang masih hidup, yang dimasukkan ke dalam sebuah kandang untuk menunggu giliran dieksekusi kawan online.
Elizabeth beserta dengan 3 orang pelayan setianya akhirnya divonis bersalah kawan online karena telah membunuh 650 gadis muda. Tapi pada saat persidangan Elizabeth ini tidak pernah hadir, dan di tahun 1611 kedua pelayan yang bernama Anna dan juga pacar yang bernama Joe ini dihukum mati dengan cara dibakar, dan Dorcas pada saat itu di tahun yang sama dihukum dengan cara dipenggal. Tapi sementara itu Elizabeth Bathory tidak dihukum mati karena menyandang status bangsawan kawan online. Dia hanya dihukum dikurung selamanya di dalam kastilnya sendiri. Sampai akhirnya 4 tahun kemudian dia ditemukan tewas terlungkup oleh penjaga kastil di umurnya yang berusia 54 tahun kawan online. Oke deh kawan online, cukup sekian episode Jam Tanur kali ini. Gue minta maaf kalau misalnya ada kesalahan kata, kekurangan informasi dalam video ini. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Karena dengan begitu kalian mensupport channel Azam Gani menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan buat kawan online yang mau follow Instagram gue, boleh banget di @azamgani. Sampai jumpa di episode Jam Tanur berikutnya. Dadah!